Oke, langsung saja saya terangkan bab trigonometri. Trigonometri itu membahas masalah perbandingan, yaitu perbandingan sudut dan perbandingan sudut itu eh, termasuk perbandingan sisi-sisi, yaitu sisi-sisi segitiga. Yang dibahas di sini adalah segitiga siku-siku. Ya. Nah, ya. Untuk mempelajari trigonometri ini kalian harus lebih teliti karena satu huruf itu sangat berarti. Jadi kalau bisa satu huruf salah ya jadinya salah. Contohnya seperti ini. Jadi belajar trigonometri itu dimulai dari misalnya ini sumbu Y, ini sumbu X. Nah, ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, misalnya ini ada garis di sini. Nah, ada garis di sini. Kemudian garis ini diputar ini terus membentuk lingkaran. Ya, garis ini dengan porosnya ada di sini titik 0, kemudian diputar ya, diputar jadi 360 derajat. Jadi kalau sudah 360 derajat maka itu akan membentuk lingkaran seperti ini. Nah, akan membentuk sebuah lingkaran. Nah, dengan sendirinya garis ini tadi akan menjadi jari-jari dari lingkaran ini. Misalnya kalau ini saya tarik ke sini, ini akan terbentuk segitiga yang siku-sikunya ada di sini. Kemudian segitiga ini saya ambil, saya taruh di sini. Nah, R-nya tetap di sini. Ini namanya tetap R. Ya. Segitiga siku-siku ini saya beri nama A, B, C. Menjadi segitiga siku-siku yang sudut siku-sikunya ada di C. Nah, jadi belajar trigonometri itu bermula dari sini. Ya. Dalam keadaan gini, ini tadi kan sejajar dengan sumbu Y, maka ini dinamai Y. Dalam segitiga, ya, sisi yang di depan A ini namanya sisi A. Ya, yang di depan sisi B namanya sisi B. Nah, ini sama dengan X, yang mendatar ini X. Nah, ini R. Nah, sekarang kalau dibuat perbandingan, kalau di perbandingan ya, kita mulai saja ini AB, ya, AB itu sama dengan R atau sama dengan ini di depan C, maka ini namanya C. Ya, ini sisi AB itu sama dengan R atau sama dengan C. Jadi C atau R. Sisi BC itu sama dengan A, sama dengan Y. Kemudian sisi AB ya, panjang AB itu sama dengan B. Ini sama dengan X. Nah, seperti itu.
Sekarang besarnya sudut ini ACB atau BCA. Nah, kalau menyebut sudut C itu berarti namanya sudut ACB. Sudut ACB itu besarnya sama dengan 90 derajat karena siku-siku. Nah, sekarang sisi AC dan sisi BC, saya tulis sisi AB dan sisi BC itu namanya atau merupakan sisi siku-siku. Sisi siku-siku. Artinya sudut siku-siku ini dibentuk oleh dua garis, yaitu AC dan BC. Itu. Sekarang sisi AB atau R, sisi AB itu disebut sisi miring. Jadi sekali lagi, sisi AC dan sisi BC itu disebut sisi siku-siku, ya, disebut sisi siku-siku. Dan yang miring ini namanya sisi miring atau disebut juga dengan hipotenusa. Jadi sisi miring ini namanya sisi hipotenusa. Nah, sekarang perbandingannya. Perbandingan panjang sisi atau perbandingan sudut. Perbandingan sisi dalam trigonometri itu ada sin alfa. Alfa itu ini alfa, ini beta. Jadi yang di sini namanya alfa, sudut alfa. Yang lain yang di sini ya dinamai beta. Ini sisi pertama, sisi kedua, sisi siku-siku. Dimana dalam segitiga siku-siku jumlah sudutnya sama dengan 180 derajat, ya. Ini nanti dibahas lebih lanjut. Nah, ini yang pertama ada sin alfa. Sin alfa itu rumusnya adalah sisi yang berdiri dibagi dengan sisi miring, berarti A per C. A per C. Sisi yang berdiri dibagi dengan sisi yang miring. Atau di sini BC per AB. Atau yang lebih umum Y per R, ya. Y per R. Jadi sin alfa itu rumusnya adalah Y per R. Sisi yang berdiri dibagi dengan sisi miring. Ada perbandingan cos alfa. Cos alfa itu sisi yang mendatar dibagi sisi yang miring. Nah,
Yang mendatar di sini B, yang miring C. Atau yang mendatar itu lebih umum adalah X, C-nya itu R. Jadi cos alfa itu rumusnya adalah X per R. Kemudian ada lagi perbandingan tan Tn, tan alfa, atau Tg, tangen alfa, tan alfa atau tangen alfa. Itu rumusnya adalah sin alfa per cos alfa. Nah, di sini sin alfa itu kan X Y per R. Y per R. Sedangkan cos alfa rumusnya X per R. Jadi kalau diringkas itu menjadi ini R bagi R, coret-coret tinggal Y per X. Nah, jadi perbandingan sudut atau perbandingan sisi tan alfa itu rumusnya adalah Y per X. Ada lagi kosek alfa. Kosek alfa itu rumusnya seper sin alfa. Nah, sini sin alfa itu kan 1 per sin alfa itu Y per R. Nah, kalau disederhanakan menjadi 1 kali R, jadi R per Y. Nah, jadi kosek alfa rumusnya adalah R per Y. Ada lagi sekan alfa atau sek alfa. Sek alfa itu rumusnya adalah seper cos alfa. Nah, cos alfa tadi adalah X per R. 1 dibagi X per R sama dengan 1 kali R, jadi R per X. Jadi sek alfa sama dengan R per X. Ada lagi cot alfa. Cot alfa atau biasa disebut kotangen alfa. Tulisannya cot alfa. Cot alfa itu rumusnya seper tan alfa. Seper tan alfa. Nah, tan alfa itu tadi kan Y per X, jadi sama dengan 1 per Y per X, jadi sama dengan X per Y. Jadi rumus dari cot alfa itu sama dengan X per Y. Nah, ini rumus-rumus yang ada pada trigonometri atau rumus pada perbandingan sudut atau perbandingan sisi. Jadi kamu bisa menghafalkan ini. Sin alfa itu rumusnya Y per R. Cos alfa rumusnya X per R. Tan alfa rumusnya Y per X.
Kosek alfa rumusnya R per Y. Sek alfa rumusnya R per X. Dan kot alfa itu rumusnya sama dengan X per Y. Nah, itu kalau gambarnya itu seperti ini. Nanti dalam soal kamu bisa ketahui pola-pola atau peletakan dari segitiga siku-siku itu ya. Sekarang contoh soal kita praktek contoh soal, praktek dari soal-soal tadi. Nah, tentukan nilai perbandingan trigonometri berikut. Nah, kalau diketahui ada segitiga seperti ini. Nah, ini segitiga siku-siku ABC. Segitiga siku-siku ABC. Perbandingan panjang sisinya BC sama dengan 3, AB sisi miringnya sama dengan 5. Nah, ini sudut alfa, ini sudut beta. Jadi tentukan nilai perbandingan trigonometri berikut. Ini segitiganya. Nah, yang A tentukan sin alfanya. Yang B tan alfanya. Yang C cos alfa. Ini yang D cosek alfanya berapa. Yang E cot alfa. Yang F cos, ini tadi cot ya, cos beta. Yang G sek beta. Yang H sin beta. Jadi sekali lagi tentukan nilai perbandingan trigonometri berikut. Kalau diketahui gambarnya seperti ini. Ini segitiga siku-siku ya, ABC. Panjang BC, sisi berdirinya 3. Panjang AB, sisi miringnya 5. Sedangkan AC tidak diketahui. Nah, gimana cara menjawabnya? Ini. Kita lihat di gambar ini. Ini segitiga siku-siku. Nah, alfa, beta, A, B, C. Ini 3, ini 5. Nah, posisi alfa ada di sini. Nah,
Kalau menghitung perbandingan, ini sudut alfanya, ya, sudut yang dihitung itu posisinya letakkan di sebelah sini, jangan di sini. Ini nanti dibalik ya. Sekarang yang alfa dulu yang dikerjakan, ya, diletakkan di sini. Jadi yang pertama harus diketahui dulu panjang masing-masing garisnya. Ya. Di sini yang diketahui itu adalah yang berdiri Y sama dengan 3, yang miring atau hipotenusanya, yang miring tuh R nya sama dengan 5. Nah sekarang yang enggak ada sisi mendatar itu berarti X ya. X nya belum diketahui. Nah kalau dalam segitiga siku-siku seperti ini ya, yang ini ada, ini ada, ini ada, salah satu tidak ketahui, menghitung panjang sisi dalam segitiga maka menggunakan rumus Pitagoras. Rumus Pitagoras. Jadi ini X berapa? X itu sama dengan, masih ingat rumus Pitagoras? Masih ingat menghitung rumus Pitagoras? Jadi kalau menghitung selain yang miring, nah itu berarti yang miring dulu. Nah, 5 kuadrat, nah dikurangi 3 kuadrat. Jadi akar 16 sama dengan 4. Jadi semua sudah diketahui, Y nya ada 3, R nya ada 5, X nya ada sama dengan 4. Sekarang untuk menjawab ini, nah yang pertama A, sin alfa. Sin alfa itu rumusnya adalah Y per R. Y nya 3, R nya 5. Jadi perbandingan dari sin alfa di sini nilainya adalah 3/5. Jadi Y per R. Sekarang yang B. Yang B pertanyaannya adalah tan alfa. Tan alfa rumusnya tadi apa? Tan alfa rumusnya adalah Y per X. Y nya 3, X nya jadi ini 4. Jadi nilai perbandingan dari tan alfa sama dengan 3/4. Sekarang yang C. Yang C pertanyaannya adalah cot alfa. Cot alfa rumusnya adalah X per Y. X per Y. X nya 4, Y nya 3. Jadi nilai perbandingan dari cot alfa sama dengan 4/3. Jadi kamu lihat, tan alfa dengan cot alfa itu rumusnya kebalikannya ya. Jadi rumus dari cot alfa itu kebalikan dari rumus tan alfa. Kalau tan alfa itu Y per X, kalau cot tan alfa sama dengan X per Y ya. Jadi nilainya ini 3/4, berarti ini 4/3.
Sekarang yang D, kosek alfa. Kosek alfa rumusnya adalah R per Z. R per Z. R-nya 5, Y-nya 3. Jadi nilai perbandingan kosek alfanya sama dengan 5/3. Sekarang yang E. E itu pertanyaannya tadi adalah kot alfa. Kot alfa rumusnya adalah X per Y. X per Y sama dengan X-nya 4, Y-nya 3. Nah, ini adalah untuk sudut alfa. Ya, ini untuk sudut alfa. Gimana kalau sudutnya itu beta? Sudut beta. Nah, sekarang ganti ke sini. Kalau yang dihitung itu beta, berarti beta taruh di sini. Jadi posisinya jadi seperti ini. Nah, ya, ini jadi B, ini jadi C, ini jadi A. Ini. Nah, ini jadi 3, ini jadi 5, ini jadi 4. Ya, ini beta. Bisa bayangkan ya. Jadi beta taruh di sini. Balik ya. Ini jadi 4 ini dari sini. Jadi Y jadi X. Ini tadi kan Y. Sekarang Y jadi X jadi Y. R-nya tetap. Jadi kalau menghitung beta itu Y-nya ada di 4, X-nya jadi 3, R-nya jadi 5. Nah, ini kebalikan dari ini tadi. Ini apa? Ini sama ini. Ini sama ini ya. Ini 3, ini 4 kan. Nah, bukan ini. Bukan ini, tapi ini 3, 4. Jadi 4, 3 kebalikannya. Sekarang menghitung tadi E, sekarang F. F pertanyaannya adalah cos beta. Cos itu rumusnya X per R. X-nya 3, R-nya 5. Jadi cos beta nilainya 3/5. Ya. Nilainya 3/5. Sekarang G. G pertanyaannya sek beta. Sek kan rumusnya ya, ini sekan atau sek saja. Sek beta. Sek itu rumusnya adalah R per X. Nah, balikannya dari ini. Cos beta dengan sek beta itu rumusnya berkebalikan. Kalau ini X per R, ini R per X. R-nya 5, X-nya 3. Jadi sek beta nilainya adalah 5/3. Yang terakhir H. Sin beta. Sin beta, sin itu rumusnya adalah Y per R. Y per R. Ini Y-nya 4, R-nya 5. Jadi sin beta itu nilainya adalah 4/5. Ya.
Ini perbandingan trigonometri, ini yang paling dasar, paling pertama. Ini nanti akan berlanjut terus dan ini akan terpakai terus rumus ini. Ini kamu pelajari, kamu ingat-ingat, dan asalnya dari mana ya. Ini asalnya dari lingkaran ini tadi ya. Kenapa bisa terbentuk segitiga siku-siku? Kenapa ini namanya R? Kenapa ini namanya Y? Kenapa ini namanya X? Ya, ini dari sini. Ya, R ini bermula dari ini jari-jari. Ya, ini disebut X karena ini sejajar dengan sumbu X. Ini disebut Y. Ini Y karena sejajar dengan sumbu Y. Ini X karena sejajar dengan sumbu X. Ya, begitu. Ya. Untuk sementara ini nanti kita lanjutkan ke video berikutnya ya. Silakan yang belum subscribe, silakan di subscribe agar kamu dapat menikmati video-video saya yang terbaru. Jadi matematika ini akan terus berseri nanti ya. Ada part 1, part 2, part 3 dan seterusnya ya. Jangan lupa like dan komen. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.